Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C, dari kelas TT 44 Gabungan 0304, mata kuliah Kewarganegaraan. Kami ingin membahas tentang progres pentingnya menjaga warisan kebudayaan guna mencegah imitasi dan penyalahgunaan hak cipta. Untuk anggota kelompoknya, pertama ada Nafisa Syahrani, saya sendiri. Yang kedua ada Muhammad Rafa Ihsanuddin. Yang ketiga ada Sudiana. Yang keempat ada Alif Gagas Ragawan Adam. Yang kelima ada Muhammad Rizky Hijriah. Dan yang keenam ada Bagas Pandu Zikria. Yang pertama, akar permasalahan. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia, dihayati dan dimiliki bersama. Pada hakikatnya, setiap negara memiliki berbagai macam jenis-jenis dan macam-macam kebudayaannya. Serta hal inilah menimbulkan terjadinya suatu konflik antara negara yang satu dengan negara yang lain mengenai kepemilikan suatu kebudayaan tersebut. Negara Indonesia merupakan sebuah entitas yang kaya akan sejarah dan keberagaman budayanya menjadi sorotan internasional akibat kontroversi terkait pengklaiman kebudayaan yang semakin mencuat. Negara Indonesia terletak di wilayah yang strategis dan telah melalui serangkaian perubahan politik serta perkembangan sosial yang mempengaruhi dinamika kebudayaannya. Dengan sejarah yang panjang yang mencakup kolonialisme, kemerdekaan, dan modernisasi, negara Indonesia kini menghadapi tantangan serius terkait klaim terhadap elemen-elemen kebudayaan khasnya. Budaya Indonesia merupakan bukti diri atau identitas penting yang bisa digunakan untuk meningkatkan identitas bangsa di mata internasional, menjadi ikon pariwisata, sehingga dapat memajukan ekonomi atau menambah pendapatan negara dan kesejahteraan sosial. Permasalahannya adalah tidak menutup kemungkinan suatu budaya dapat diklaim oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengklaim aset kebudayaan adalah sebuah tindakan yang sensitif bagi suatu negara sehingga dapat memunculkan permasalahan negara. Untuk menghindari klaiman budaya dari pihak tertentu, maka yang dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah memahami budaya sendiri, memperkenalkan produk budaya ke kancah internasional, mengenalkan budaya kepada orang lain, dan bangga dengan budaya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada sketsa permasalahan. Yang pertama, menentukan permasalahan. Kedua, menentukan faktor-faktor yang mendukung permasalahan. Dan ketiga, mengidentifikasi dampak dari permasalahan. Yang pertama, menentukan permasalahan. Kebudayaan Indonesia tidak hanya mencerminkan keberagaman suku, agama, bahasa, dan tradisi, tetapi juga memiliki nilai dan elemen khas yang menjadi identitas penting bagi negara ini. Sebagai hasil dari sejarah panjang dan perpaduan antara berbagai pengaruh, menghadirkan kekayaan dalam bentuk seni, musik, tari, pakaian adat, dan kuliner yang unik dan menarik. Identitas kebudayaan ini dianggap sebagai aspek yang memperkaya keberagaman dan menjadi sumber kebanggaan nasional. Meskipun demikian, muncul kontroversi terkait klaim atas kebudayaan Indonesia oleh pihak asing. Pengklaiman atau pemanfaatan tanpa pengakuan atau penghormatan terhadap asal-usulnya dapat menimbulkan ketidakpuasan dan protes dari masyarakat Indonesia. Dampaknya mencakup ketegangan diplomatik dan reaksi negatif secara nasional. Untuk mengatasi konflik semacam ini, diperlukan upaya promosi pemahaman dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia di tingkat global, dengan meningkatkan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual dan budaya Indonesia. Pihak-pihak terkait termasuk pemerintah dan masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memastikan penghormatan dan pelestarian kebudayaan Indonesia di dunia internasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor pendukung yang mendukung permasalahan. Yang pertama itu ada kurangnya perlindungan hukum internasional dengan tidak adanya mekanisme perlindungan hukum internasional yang kuat untuk melindungi kebudayaan suatu negara dapat menjadi masalah. Nah, hal ini dapat memberikan celah bagi pihak luar untuk mengklaim dan mengeksploitasi elemen-elemen budaya tanpa sanksi yang signifikan. Nah, yang kedua ini ada kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia
Masyarakat mungkin kurang kesadaran terhadap keberagaman budaya negara dan kurangnya apresiasi terhadap pentingnya menjaga dan menghormati keunikan budaya tersebut. Hal ini dapat memberikan ruang bagi klaim budaya yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada ketidakpahaman dan stereotip atau penilaian yang salah. Kurangnya pemahaman antar budaya dan adanya stereotip atau penilaian seseorang yang salah terhadap suatu karakteristik tertentu. Hal ini juga dapat menyebabkan penafsiran yang salah terhadap budaya suatu negara. Lalu ada mengidentifikasi dampak dari masalah, ketidakpuasan dan protes masyarakat, di mana masyarakat Indonesia ini dapat merasa tidak puas dan melakukan protes terhadap klaim tanpa pengakuan terhadap kebudayaan mereka oleh pihak asing. Hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan nasional. Lalu ada ketegangan diplomatik, di mana klaim ini tanpa pengakuan terhadap kekayaan budaya Indonesia oleh pihak asing dapat menimbulkan ketegangan diplomatik antara Indonesia dan negara yang terlibat. Hal ini dapat mempengaruhi hubungan bilateral dan kerjasama internasional. Lalu ada kerugian ekonomi, di mana jika kekayaan budaya Indonesia dieksploitasi tanpa izin atau pengakuan, hal ini dapat berdampak ke ekonomi. Lalu pencurian kekayaan intelektual dan budaya dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi pelaku eksploitasi ilegal. Lalu yang terakhir ada pelindungan hak kekayaan intelektual, di mana perlindungan yang tidak memadai terhadap hak kekayaan intelektual dan budaya Indonesia dapat membuka pintu bagi eksploitasi ilegal dan klaim tanpa pengakuan. Berikut merupakan progres pengerjaan dari proyek kelompok C ini. Itu yang pertama, kami menentukan permasalahannya terlebih dahulu, kemudian setelah kami mendapatkan permasalahannya, kemudian kami menganalisis permasalahan tersebut. Setelah mendapatkan analisis dari permasalahan tersebut, kemudian kami menentukan solusi yang terbaik agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Setelah kami menemukan solusi, kemudian kami mempresentasikannya, permasalahan tersebut serta solusinya, dan presentasi tersebut adalah kemudian dalam bentuk hasilnya. Dan dalam pengerjaan proyek penelitian ini, kami juga memanfaatkan poster sebagai alat presentasi utamanya. Dan melalui pemanfaatan poster infografis ini, kami bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga warisan kebudayaan guna mencegah imitasi dan penyalahgunaan hak cipta. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok C. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.